Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel saya. Saat ini saya ingin mengantar teman-teman ke kota Kawangkoan. Sebagaimana diketahui, kota Kawangkoan dikenal sebagai kota kuliner, tapi juga bisa disebut sebagai kota pahlawan. Namun teman-teman, sebelum saya lanjut, saya mohon channel ini di subscribe agar teman-teman selalu mendapatkan informasi, cerita, bahkan berbagai konten yang aktual dan akurat dari saya. Saat ini saya sudah memasuki Desa Kiawa. Desa Kiawa merupakan salah satu desa bagian dari Kecamatan Kawangkoan Utara. Kawangkoan ini adalah kota kecil di Minahasa, berjarak 45 km dari Manado, dan dari Manado ke Kawangkoan membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Tergantung juga situasi lalu lintas di jalanan. Kalau kita ke Kawangkoan dari arah Manado, maka desa pertama yang akan kita lalui adalah Desa Kiawa. Desa ini konon berasal dari kata Kiowa, yang artinya tidak berpendirian atau tidak pasti, atau dengan kata lain tidak mengikuti perintah untuk pindah. Itu catatan yang kami baca dari salah satu artikel. Desa Kiawa ini merupakan salah satu desa tertua di Minahasa. Dalam catatan sejarah, Desa Kiawa mulai berdiri pada 9 September tahun 476 Masehi. Jadi di tahun 2021 ini akan genap 1545 tahun. Desa Kiawa Raya sudah terbagi menjadi 4 desa. Di Kiawa ini, sebagaimana kita ketahui, terdapat satu tempat yang dikenal sebagai Goa Jepang. Goa yang dibangun di masa penjajahan Jepang ini sampai saat ini memang terlihat kurang terawat, padahal bisa menjadi salah satu objek wisata yang menarik. Dan saya ingin teman-teman juga mengetahui sedikit tentang sejarah Kawangkoan. Kawangkoan ini dulunya di zaman Belanda pernah dikenal dengan sebutan Tongkimbut. Tongkimbut itu sendiri terbagi dua, yaitu Tongkimbut atas, yaitu Kawangkoan, dan Tongkimbut bawah, yaitu Sonder. Tidak jelas kapan nama Kawangkoan mulai dikenal. Asal-usul nama Kawangkoan pun belum ada referensi yang jelas. Ada catatan yang memberi kesan bahwa Kawangkoan itu berasal dari kata Kinawangkoan, dan juga ada yang menyebut berasal dari kata Kawangko. Kata Kinawangkoan artinya tempat dibesarkan, sedangkan Kawangko artinya kebesaran. Dalam sejarahnya, sebagaimana pernah ditulis oleh seorang wartawan yang juga seorang sejarawan, Adrianus Koyongian, bahwa Kawangkoan ini merupakan salah satu pakasaan di Minahasa yang didirikan oleh tonaas-tonaas Minahasa seperti Tantering, Karusa,
Lalawi, Mangentas, dan Rontos. Juga ada tokoh-tokoh terkenal lainnya seperti Tumbelaka, Mama Rimbing, Warane, Rincembene, dan Sela Liau. Ya, saat ini kita melewati lokasi Goa Jepang yang saya sampaikan tadi, merupakan salah satu objek wisata yang cukup bersejarah, namun saat ini memang belum dirawat sebagaimana yang diharapkan. Dan selanjutnya saya ingin menuturkan bahwa Kawangkoan saat ini terdiri dari 3 kecamatan. Jadi Kawangkoan Raya sudah terbagi menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kawangkoan Induk, Kawangkoan Utara, dan Kawangkoan Barat. Di Kawangkoan Raya ini terdapat 10 kelurahan dan 20 desa. Dan sekarang kita tidak lama lagi akan memasuki pusat kota Kawangkoan. Di saat memasuki pusat kota Kawangkoan ada pintu gerbang yang memberi ucapan selamat datang. Dan dari pintu gerbang ini sudah terlihat beberapa tempat kuliner berupa rumah makan di samping kiri maupun samping kanan jalan. Dan selanjutnya kita akan disuguhkan dengan suatu pemandangan tempat di mana dibangunnya monumen pers untuk mengingat jasa kedua kakak beradik Alex dan Frans Mendur. Mereka adalah wartawan foto yang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di sini kita melewati berbagai toko warung yang berjualan makanan, camilan, dan berbagai bahan dagangan lainnya, terutama juga kacang, kue-kue, dan berbagai jenis makanan dan minuman lainnya. Kota Kawangkoan, sebagaimana yang saya ungkapkan, merupakan kota kuliner, tapi juga bisa disebut sebagai kota pahlawan. Mengapa saya mengatakan Kawangkoan sebagai kota pahlawan? Karena memang cukup banyak tokoh-tokoh asal Kawangkoan yang berjasa bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Sebut saja di antaranya ada nama Bernard Lapian dan Charles Taulu, 2 tokoh yang terkenal dengan peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946. BW Lapian sendiri sudah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan juga kita mengenal wartawan foto yaitu Mendur bersaudara, yaitu Alex Mendur dan Frans Mendur. Sebagaimana saya sampaikan tadi, keduanya adalah wartawan yang mengabadikan detik-detik
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Presiden yang pertama Insinyur Soekarno pada 17 Agustus 1945. Saat naskah proklamasi dibacakan oleh Presiden Soekarno, keduanya sempat mengabadikan tapi juga mendapatkan tekanan dari penguasa di masa itu, yaitu Jepang. Dan memang keduanya layak juga diusulkan sebagai pahlawan nasional. Selain itu, Kawangkoan juga merupakan tempat asal dari tokoh-tokoh nasional yang berpengaruh di Indonesia. Di antaranya adalah mantan Kepala Staf Angkatan Laut, yaitu Laksamana Bernard Ken Sondak, yang berasal dari Desa Kanonang. Juga ada mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina, yaitu Sinyo Hari Sarundayang, yang juga pernah menjadi Gubernur Sulawesi Utara selama 2 periode. Juga ada tokoh lainnya, yaitu Gubernur Adolf Sondak, yang juga pernah menjadi Gubernur Sulawesi Utara. Selain itu juga kita mengenal sejarawan yang dikenal secara nasional, yaitu Profesor Dr. A.B. Lapian. Di Kawangkoan ini terdapat juga monumen B.W. Lapian dan Charles Taulu, kedua pelaku sejarah dalam peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946. Dan juga di Kawangkoan ini, secara pribadi, keluarga Sarundayang Tambun telah membangun monumen Tuhan Yesus. Dalam gambar ini, inilah monumen B.W. Lapian dan C.H. Taulu yang memang membutuhkan perawatan karena di sana sini sudah tumbuh rumput liar, sehingga diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat merawat monumen bagi kedua pelaku sejarah ini. Demikianlah dapat saya sampaikan tentang Kawangkoan sebagai kota kuliner dan juga sebagai kota pahlawan. Sampai jumpa.